Setelah beberapa pengajuan gua digantung semuanya dan nggak bisa meminjam lagi, akhirnya ada juga yang mendarat ke rekening walaupun hanya satu produk. Nggak masalah, lumayan untuk limitnya bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan sebulan. Dan pastinya untuk di aplikasi ini aman langsung digalbay tanpa DC lapangan, dan untuk limitnya juga tinggi banget. Banyak orang yang udah galbay dan bisa lunas tanpa dibayar, karena pastinya aplikasi ini ya nggak lama lagi akan bangkrut ya. Semakin banyak orang yang galbay juga untuk limitnya juga akan semakin berkurang ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat, dan juga tetap sehat ya, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol ilegal beranak? Apakah udah pada lumer? Apakah udah pada penuh dompet kalian? Ataukah kantong kalian udah nggak mampu buat nampung lagi? Atau mungkin rekening kalian udah gendut karena pencairan dari pinjol ilegal beranak saat ini yang lagi naik-naiknya ya. Dan ya gua nggak tahu sih kenapa aplikasi pinjol ilegal beranak saat ini lagi naik banget untuk pencairannya. Namun ya orang-orang mungkin udah pada seneng tuh yang buat para galbayers, para joki, dan para pinjolers ya, karena ya otomatis bisa dapat duit gratis ya teman-teman. Dan buat kalian yang masih sering di auto, masih sering digantung, kalian beruntung banget bisa dapetin video ini, karena di sini gua akan membahas baik dari segi pengajuannya dan juga beberapa tips yang sering dilakukan oleh orang-orang jikalau di auto ataupun digantung. Tetapi ini nggak mesti juga cuy untuk lolosnya ya. Namun nggak masalah, kalau mau dicoba ya silakan, kalau nggak juga nggak masalah sih ya teman. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana di sini gua baru pertama kalinya ngajuin. Dan untuk aplikasi ini gua nggak tahu apa, karena kemarin gua masuk dengan kode OTP yang baru itu nggak bisa cuy, malahan nggak terkirim untuk kode OTP-nya. Nah makanya untuk kode OTP-nya gua menggunakan kode OTP yang melalui telepon dari aplikasinya ya. Dan disitu gua nggak bisa tahu apa nama kode OTP-nya dan juga apa saja saudaranya ya. Namun di aplikasi ini cukup menggunakan KTP dan rekening saja tanpa banyak amunisi, dan bisa menggunakan pencairannya melalui rekening dana ya ataupun e-wallet ya. Dan juga kata sebagian orang, ini ada beberapa produk yang bisa ngajuin dengan berbeda rekening ya. Jadi misalkan KTP-nya namanya A, rekeningnya namanya B, tetapi ya gua nggak tahu pastinya produk yang mana. Namun menurut info yang beredar sih ada beberapa ya teman-teman, tetapi nggak semua sih. Kalau semua waduh itu pasti auto lumer 100% sih orang-orang ya teman-teman, karena yang aplikasi-aplikasi ataupun produk seperti itu yang paling gampang untuk pencairan ya, tanpa memikirkan waduh gua nggak punya rekening nih, ataupun waduh gua nggak mempunyai KTP nih. Nah itu kalau semua aplikasi pinjol ilegal seperti itu, waduh orang-orang tuh pada seneng banget ya teman-teman, nggak usah memikirkan amunisi lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya ada 3 produk pengajuan, tetapi di sini digantung semuanya untuk 2 produk ya. Dan ya kalau udah digantung sih otomatis nggak bisa ngajuin lagi di produk tersebut ya. Nah ntar gue akan memberikan beberapa tipsnya ya teman-teman. Nah di sini gue mengajukan pertama kali yaitu pinjam dompet ya. Nah di sini gue mengajukan pertama kali yaitu ambil pinjaman ya. Di sini 2 juta untuk limitnya, dan untuk pencairannya ini nggak langsung ya cuy. Nah kenapa gue turunin limitnya, ntar gue akan kasih tahu. Nah di sini lama peminjaman ini 7 hari, dan tanggal peminjaman pada tanggal 4 bulan 10 2020
2021 ya teman-teman. Nah, ketika gua ngajuin ini nggak langsung dicairkan ya teman-teman, dan malah untuk peninjauannya agak cukup lama ya. Di sini sekitaran 3 jam atau 5 jaman ya. Nah, setelah itu gua ngajuin lagi di aliran uang ya. Namun di sini gua memberikan jarak ataupun gap itu sekitaran 1 jaman hingga setengah jaman ya. Nah, setelah itu di aliran uang ini 1,6 karena di sini belum ada jawaban ataupun masih ditinjau, otomatis gua turunin ya. Nah, setelah itu di sini 1,6 sama juga tanggal peminjaman dan tenornya, tetapi belum ada juga untuk jawaban peninjauannya. Nah, setelah itu harusnya di pengajuan berikutnya ini gua turunin lagi limitnya mungkin di 1,2 ataupun 1 juta. Tetapi karena limitnya untuk produk yang di bawah 1,6 itu udah habis, dan ya nggak mungkin juga gua ngajuin di limit yang udah habis ya. Nah, makanya hanya ini aja yang tersedia, dan untuk tenornya stuck di 1,6 ya teman-teman. Nah, setelah itu di jam 12 siang ada notifikasi bahwa aplikasi ambil pinjaman ini itu di ACC ya, dan untuk notifikasinya bukan melalui aplikasinya melainkan melalui SMS ya. Jadi notifikasinya masuk melalui SMS, dan bagusnya sih untuk pencairannya langsung masuk saat itu juga sih. Gua pikir untuk pencairannya akan ke hold sampai besok harinya, namun ternyata masuk hari itu juga. Dan besoknya lagi gua cek untuk 2 pengajuan ini itu masih dalam verifikasi, dan setelah gua mendapat info dari beberapa orang di grup pinjol, katanya kalau sudah melewati sehari pengajuan tersebut itu otomatis udah digantung, dan benar ini fix udah digantung sih ya cuy, soalnya nggak di auto dan nggak di ACC. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis gua nggak bisa ngajuin lagi di produk seperti aliran uang dan juga pinjaman dompet ini dengan menggunakan akun dan juga data yang sama ya, karena data gua di sini masih ke hold ya teman-teman. Kalau misalkan di auto itu masih bisa mengajukan ya teman-teman, tetapi karena ini digantung dan gak ada jawaban ya, otomatis untuk 2 produk ini udah nggak bisa lagi di ngajuin dan harus cari di produk lainnya. Nah, kalau untuk ambil pinjaman ini bisa ya cuy, tetapi gua nggak tahu apakah perawatannya worth it atau enggak. Namun ya kalau gua sih mending gua galbah ya cuy, apalagi ini gede banget sih yang dicairkan ini 1,6, dan kalau misalkan gua rawat, walaupun misalkan limitnya kecil tetapi aplikasinya belum banyak orang berhasil merawat, tetap gua nggak akan rawat ya cuy. Tetapi sebaliknya kalau misalkan limitnya gede terus aplikasinya worth it untuk perawatan, itu tetap akan gua rawat ya, walaupun memang limitnya ini nggak akan bisa sampai dengan 5 jutaan dalam satu produk ya, bisa sampai 5 tetapi dalam banyak produk ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Sakti, dan untuk aplikasi ini buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar untuk saudaranya ataupun kode OTP-nya, karena di sini gua nggak mendapatkan kode OTP, mungkin juga dari aplikasinya yang burik ataupun sistemnya yang jelek banget, karena gua tunggu-tunggu untuk kode OTP-nya nggak masuk-masuk ya teman-teman. Nah, untungnya ada fitur untuk mengirimin kode OTP melalui telepon ya. Nah, namun buat kalian yang masih pemula atau masih baru, ini mungkin aplikasinya masih asing banget ya. Dan sama sih, gue juga nggak pernah dengar aplikasi ini sebelumnya, nggak pernah lihat, dan baru sekali ini denger, dan gue coba ngajuin sih karena ramai orang yang dicairkan di grup-grup pinjol Facebook ya. Dan ini ya mungkin kedepannya juga akan ditutup oleh OJK sih, dan lebih bagus lagi ya teman-teman, karena biar orang-orang yang mempunyai peminjaman di aplikasi ini tuh auto dapat jackpot ya, dan bisa lunas tanpa dibayar. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Sakti, pinjaman kredit uang kilat dari KSP Dana Senja Indonesia, dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, dan di sini kalian jangan sampai kecolongan dengan logo Kominfo yang mereka punya di logo tersebut, karena ini ya untuk legalitas sebuah aplikasi pinjol itu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau kalian masih bingung apakah aplikasi yang kalian punya itu legal atau ilegal, ataupun mungkin kalian pernah dengar ada yang mengatakan bahwa aplikasi pinjol setengah ilegal ya ataupun setengah legal, nah kalian bisa cek di website OJK yang ada updatean terbaru, kalau nggak salah itu 8 September 2021 untuk daftar pinjol yang berizin OJK ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa cek di situ, dan ya kalau sudah masuk dalam daftar tersebut otomatis sudah legal ya teman-teman. Nggak ada istilah tuh setengah legal ataupun semi ilegal, semi legal dan lainnya ya. Nah, di sini untuk kalian yang pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi ya, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan. Tetapi kalau kalian nggak mau download ataupun
ya nggak mau ngajuin ya nggak masalah sih ya teman. Di sini gua hanya sekedar membahas aplikasi-aplikasi pinjol yang lagi naik-naiknya, baik dari pencairannya ataupun mungkin pengajuannya ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 500.000 dengan rating 3,9, memang masih jelek banget, dan ulasan 6.000. Kemudian untuk browser aplikasinya sih ya hanya gini doang sih ya teman, nggak ada yang menjelaskan secara detail terkait aplikasinya. Wajar sih, pinjol ilegal. Dan seperti biasa, buat kalian baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencari tahu aplikasi ini, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya. Dan kalian jangan asal mengajukan saja, karena ini pinjol ilegal ya, tentunya berisiko banget jikalau kalian nggak mengamanin data kalian, apalagi kalau misalkan kalian mau galbay ya. Nah, karena kalau galbay itu pastinya datanya kudu diamanin dulu cuy. Memang sih ada beberapa orang juga yang galbay di pinjol ilegal itu tanpa mengamanin datanya, dan juga ya menggunakan data diri pribadi mereka. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah sering meminjol ya, dan udah kebal, dan juga udah tebal wajah, dan mentalnya udah kuat ya teman-teman. Dan kalau misalkan disebar ya mereka sih nggak pusing. Tetapi kalau buat kalian yang masih pemula, waduh itu tentunya berisiko banget ya. Dan kebanyakan orang walaupun sudah sering meminjol tetap harus amanin datanya dulu ya teman-teman. Karena kalau datanya nggak diamanin itu mereka bisa sebar melalui kontak, WA, dan lain-lain ya. Nah, oke, di sini untuk detail aplikasinya pastinya nggak ada ya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 20 April 2021, dan ya oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya Uang Sakti, dan tampilannya seperti ini. Nah, ini dia mengakses kontak ya. Nah, ketika kalian izinkan ini, otomatis data-data kalian, kontak kalian itu akan masuk ke sistem mereka. Dan ya walaupun misalkan kalian sudah meminjam terus kalian bayarkan, terus untuk pengajuan keduanya itu kalian amanin kontak-kontak kalian, karena di pengajuan pertama itu kalian nggak amanin kontaknya, itu tetap sudah ada di sistem mereka, walaupun di pengajuan kedua itu kalian amanin datanya dan kalian pindahkan, karena data-data di awal itu pastinya udah masuk ke sistem mereka ya. Nah, sini kalau kalian mau izinkan ya izinkan, dan pastikan amankan kontak-kontaknya, dan di sini log panggilan juga, foto-foto media, dan lain-lain. Nah, di sini katanya 8 juta rupiah ya, dan di aplikasi ini memang kelemahannya agak cukup ribet, karena di sini kita harus mengisikan lagi, dan kadang tuh tiap kita pindah produk harus mengisikan lagi dari awal ya. Nah, makanya gua nggak terlalu suka dengan aplikasi seperti ini, apalagi kalau pinjol ilegal beranak yang seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat tampilannya mirip dengan aplikasi Daun Hijau ataupun Mister Rupiah, dan juga Tinkerbell ya, ataupun mungkin kalau nggak salah Pinjaman Nasional juga mirip seperti ini ya, tetapi gua lupa untuk Pinjaman Nasional itu gimana. Dan ada lagi Kantong Tunai kalau gua nggak salah ya teman-teman. Ini mirip banget ya teman-teman, hanya saja untuk warnanya yang agak berbeda, dan kemungkinan ini mereka satu atap ataupun mereka ini saudara ya, tetapi gua nggak bisa pastiin ya cuy, soalnya juga gua nggak tahu kode OTP-nya apa. Kalau gue tahu sih ya mungkin bisa fix dikatain saudara ya, tetapi kalau misalkan melihat dari tampilan ini ya ini mirip banget ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengisiannya gua nggak bisa lanjutin ke step selanjutnya, karena untuk data amunisi busuk ini lagi menipis banget ya teman-teman, karena banyak aplikasi pinjol ilegal beranak yang lagi naik-naiknya saat ini, dan juga untuk jasa pembuatan amunisi juga saat ini berkurang banget ya. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian membuat amunisi, pastikan jangan asal percaya dengan orang-orang yang menawarkan jasa pembuatan amunisi ya. Nah, untuk jasa pembuatan amunisi biasanya banyak di Facebook sih, grup-grup pinjol itu ya teman-teman. Namun kalian harus pilih dengan teliti, dan juga cari yang amanah ya. Kalau bisa itu ya cari yang satu lokasi dengan kalian, dan pastinya bukan pembayaran di awal ya. Nah, kalau ada pembayaran di awal mending gak usah cuy, mending kalian ngajuin sendiri saja ya. Dan untuk jasa pembuatan amunisi pinjol itu pembayarannya di akhir, dan minta untuk dengan melakukan sistem COD ya. Tapi kalau ada yang satu lokasi dengan kalian itu malah lebih bagus ya teman-teman. Dan begitupun untuk joki ya. Nah, kadang tuh orang ya iyain aja ya, walaupun jokinya di mana, minta pembayaran di awal ya mereka iyain, dan nggak teliti, dan juga asal memilih. Nah, makanya itu yang berisiko banget ya cuy, mending ajuin sendiri aja cuy, daripada diminta pembayaran di awal ya teman-teman.
Nah, untuk di aplikasi ini pastikan kalian jangan menggunakan handphone yang mempunyai banyak aplikasi peminjaman online ya. Karena aplikasi ini bisa mengakses semua aplikasi pinjol yang ada di handphone kita. Nah, buat yang bertanya, "Bang, itu di handphone lo, Bang, banyak aplikasi pinjol?" Nah, ini bukan untuk handphone pengajuan ya, hanya untuk sekedar membahas. Dan pastinya kalau misalkan kalian mempunyai rawatan di aplikasi kalian ataupun di handphone kalian, minimal kalian uninstall terlebih dahulu semuanya ya, baik itu legal, baik itu ilegal, uninstall dulu. Nanti jikalau misalkan sudah di ACC ataupun sudah dicairkan, nah baru tuh kalian pasang ya. Nah, entah itu kalian mau uninstall untuk aplikasinya ataupun mau kalian biarin ya, nggak masalah, yang penting udah dicairkan terlebih dahulu. Dan untuk di aplikasi ini DC-nya lumayan galak banget ya cuy. Baru 2 hari dicairkan udah malah memberitahukan untuk pembayaran ya, padahal masih jauh banget dari jatuh tempo. Dan buat kalian yang nggak pengen galbay, mending ke pinjol legal OJK saja ya. Dan buat kalian yang sering digantung di aplikasi pinjol ilegal, sedikit tips dari gua, silakan kontak customer service-nya, minta untuk pengajuan kalian segera ditinjau. Tetapi ya nggak mesti juga cuy, kadang kita juga ya dibiarin, kadang nggak direspon dan lain-lain, karena ini pinjol ilegal ya, kadang CS-nya hanya formalitas doang ya, beda halnya dengan di pinjol legal OJK ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal uang sakti. Dan buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, pastinya cari tahu dulu aplikasi pinjol ilegal itu gimana, resikonya apa, karena cukup banyak resikonya ya teman-teman. Kalau mau aman, mending pinjol legal OJK saja, yang pasti udah limitnya gede, biaya bunganya rendah, dan tenornya tinggi ya. Kalau ini mah buat orang yang pengen galbay saja ya teman-teman. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang sudah sering cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan pengalaman kalian, siapa tahu kita bisa gaskan lagi untuk saudaranya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.